Qala Imam Abu Suja' rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi bidaraini amin ila anqal wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Takbir 4 takbiran. Ini masalah salat jenazah. Ini masalah salat jenazah. Salah satu fardu kifayah yang harus kita laksanakan adalah menyolati. Ada yang perlu dijelaskan sebelum membahas tentang sholat, tentang posisi mayat, posisi jenazah. Yang dikukuhkan dalam madhab kita, jika mayatnya adalah seorang wanita, seperti biasa, kepala di arah kanan imam, kepalanya di arah kanan imam. Kalau di Indonesia di utara. Kemudian imamnya ngambil posisi tepat di ajuz, bagian pinggul belakang. Itu adalah kalau mayatnya seorang wanita. Kalau mayatnya seorang laki-laki, maka kepalanya dibalik, diletakkan di kirinya imam. Diletakkan di kirinya imam. Dan imamnya menghadap ke bagian kepalanya. Ini yang ada di dalam madhab kita. Biarpun di dalam madhab kita pun juga ada yang mengatakan biarpun laki-laki ada di sebelah kanan. Nah, ini yang perlu kami hadirkan. Kemudian di sini memang ada khilaf tentang mayat laki-laki. Ada sebagian mengatakan seperti mayat perempuan, seperti. Yang jelas dua-duanya adalah sah. Artinya kita bicara yang dikukuhkan dulu, yang ditonjolkan dulu dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah kalau mayatnya laki-laki di sebelah kiri. Tujuannya apa? Agar bagian jasad mayit sebelah kanan, agar bagian mayit yang paling banyak adalah di kanannya imam. Sebab kalau kepalanya di arah kanan sementara imam menghadap ke kepala, kalau kepalanya di utara kemudian imamnya menghadap ke kepala, maka bagian kirinya lebih banyak. Maka dibalik. Ini waktu menyolati, adapun waktu menguburkannya beda nanti. Kalau ternyata di sebuah kampung sudah biasa, biarpun laki-laki kepalanya tetap diarahkan di kanan, di utara juga nggak ada masalah. Tidak perlu ribut. Sengaja kami hadirkan biar tidak ada perselisihan. Karena suatu ketika kita menemukan di sebuah tempat ribut. Satu ustadznya mengatakan harus di sebelah kiri kepalanya. Yang satu sebelah kanan. Sudah begitu mukanya sudah beda. Sudah berubah sudah. Sehingga sampai akhirnya kita harus ngomong sudahlah semuanya sah. Yang penting jangan diberdirikan mayatnya. Suruh jalan itu. Nah, memang kadang-kadang begitu. Hal-hal begini ini kalau tidak dijelaskan kita bikin masalah. Selesai. Jadi tidak usah ribut di kampung. Taruh kepalanya di mana saja sah. Ini hanya sesuai dengan apa yang ada di dalam madhab kita. Yang perlu dijelaskan. Biarpun di dalam madhab kita sendiri juga ada perbedaan di situ. Jadi nggak usah ribut masalah ini. Kemudian setelah itu, bagaimana caranya sholat? Wanita pun bisa sholat. Hanya memang seolah-olah di sebagian tempat nih perempuan itu nggak usah sholat jenazah. Nggak sama. Perempuan kayak laki-laki. Hanya masalah kehormatan wanita saja yang harus dijaga. Di saat banyak laki-laki berkerumunan padat, ya nggak usah deket-deket lah, ngambil tempat yang berbeda. Baik, adapun cara sholatnya, ini juga sebenarnya cara sholat ini mudah. Hanya karena kejadiannya adalah kalau ada orang wafat, maka tidak semua orang bisa. Berbeda kalau sholat 5 waktu sehari kita melakukan berapa? 5 kali, maka bisa hafal. Tapi sholat jenazah karena tidak ngerti, sehingga suatu ketika ada orang yang menghadiri, ya sholat jenazah, cuman dia tidak ngerti apa-apa, yang penting ikuti orang takbir, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka kami hadirkan ini fikih sholat jenazah yang praktis. Niatnya adalah aku niat sholat jenazah, selesai. Allah Maha Tahu. Niatnya di dalam hati pada dasarnya. Lesan membantu saja untuk khusyuk. Aku niat sholat jenazah. Apakah jenazah hadirah atau jenazah ghaibah?
Apakah mayat yang datang hadir atau mayat yang gaib. Setelah niat di dalam hati, aku niat untuk sholat jenazah deh, itu aja. Baru dia sambil niat melintaskan di hati takbir Allahu Akbar. Yukabbiru alaihi arba' takbiratin. 4 takbir. Yang pertama Allahu Akbar kayak takbiratul ihram. Kemudian setelah itu apa? Wa yaqra'ul Fatihata ba'dal ula. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, minal Fatihati. Bismillah, dari bismillah ya. Karena kita mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai selesai. Kemudian yusalli 'alan nabi ba'da thaniyati. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar, setelah takbir kedua yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya adalah masyhur yang selama ini sudah pasti dihafal, salawat Ibrahimiyah. Biarpun diperkenankan salawat yang lainnya, tapi sebaik-baik salawat adalah Ibrahimiyah. Gak ada yang mengalahkan salawat ini, karena yang membuat adalah baginda Nabi langsung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salat Ibrahimiyah. Kemudian setelah itu wa yad'u lil mayyiti, mendoakan mayit ba'da tsalitsati, setelah takbir yang ketiga. Setelah baca sholawat, takbir Allahu Akbar. Setelah takbir membaca doa untuk mayit. Paling minimal Allahumma fir lahu. Atau yang datang dari Nabi Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sudah. Paling tidak itu saja. Yang mau doanya panjang ada. Ini digabungkan daripada riwayat-riwayat. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Ya Allah, ini adalah hambamu. Kalau perempuannya hadhi amatuka wa ibnatu amatik. Ya Allah, ini adalah hambamu, anak daripada hamba-hambamu ya Allah. Kharaja min rauhid dunya, keluar daripada kelegaan dunia. Wa sa'atiha, luasnya dunia dianggap luas ya, begitu. Ini hanya zahirnya saja. Menuju apa? Menuju kubur yang sempit itu. Sementara nanti pada hakikatnya bukan itu nanti tempatnya. Itu untuk menyimpan jasadnya saja. Ada namanya alam barzah yang lebih luas daripada dunia. Itu untuk menyimpan jenazah. Kharabin rahid dunya wa sa'atiha, keluar dari dunia. Wa mahbubihi, dan meninggalkan orang yang dicintainya. Wa ahibbai, baraya orang-orang mencintai. Fiha, yang ada di dunia. Suami, istri ditinggal, anak dicintai ditinggal, bahkan mungkin bapaknya ditinggal, masya Allah. Dari bumi apa dunia yang ada mataharinya terang benderang, malamnya ada rembulannya, ila dzulmatil qabri, dengan gelapnya kubur. Wa ma huwa laqihi, dan apa yang ditemui dalam kubur. Lalu kita berdoa, kana yashhadu, ya Allah, hambamu ini adalah bersaksi, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, wahdak, engkau maha tunggal. Wa anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduka, hambamu, rusuluka, dan rusuluka, dan utusanmu. Wa anta a'lamu bihi minna, engkau maha tahu ya Allah daripada kami. Allahumma, ya Allah, innahu, sesungguhnya nazala bika, ini sekarang telah turun menghadap kepadamu. Jadi orang, makanya innalillahi inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Wa anta khairu manzulin bih, engkau adalah sebaik-baik zat yang didatangi. Maksudnya datangnya, kalau datang kepada Allah ya bukan berarti kita berhadapan-hadapan. Akan tapi kita dipanggil kembali kepada Allah untuk bertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan, bahkan untuk menerima kebaikan yang pernah kita lakukan. Wasbaha faqiran, dan dia adalah menjadi orang yang fakir ila rahmatika, kepada kasih sayangmu. Doanya, ya Allah, ini hamba yang butuh kasih sayangmu. Wa anta ghaniyun an adzabi, dan engkau maha kaya, maksudnya tidak perlu, tidak butuh untuk menyiksanya. Bagimu menyiksa enggak menguntungkanmu ya Allah.
Wa qad ji'naka, dan sungguh kami telah datang kepadamu, maksudnya kami menghadap kepadamu ya Allah sekarang, raghibina ilaika, mengharap kepadamu ya Allah. Syufa'alahu, syafaat menjadi penyambung yang memohonkan kepadamu ya Allah pengampunan untuk dia, makanya syufa'alahu. Allahumma ya Allah in kana muhsinan, kalau dia adalah orang berbuat baik, wazid fi ihsanahu, tambahkan kebaikannya ya Allah. Wa in kana musian, kalau dia orang yang suka nakal, melakukan banyak kesalahan, fatajawaz anhu, maafkanlah ya Allah. Walaqi bi rahmatika ridhaq, dan ya Allah dapatkan, berikan kepadanya adalah keridhaanmu. Waqihi, dan jagalah dia ya Allah fitnata al-qabri, daripada fitnah kubur. Fitnah itu ujian di kubur, pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kalau selamat berarti bisa menjawab dan tidak digebuk sama malaikat. Wadhabahu, dan selamatkan, jaga daripada siksa kubur. Wafsah lahu bi qabri, lapangkan kuburnya. Wajafil arda, renggangkan kubur bumi, an jambaihi, daripada dua kiri kan badannya. Jambai itu apa sih? Samping apa? Badan bagian kiri. Ya, dari orang tersebut, gitu sajalah enak. Walaqihi bi rahmatikal amna, dan berikan kepadanya dengan rahmatmu ya Allah keamanan. Min adzabika, dari siksaanmu. Hatta tab'athahu, sampai engkau bangkitkan ya Allah, ila jannatika, ke surgamu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih. Nah, ini adalah doanya panjang. Lalu selama ini yang biasa apa ya? Allah firlahu warhamu wa'afi wa'fu anhu, sudah sah. Baikulu ba'dar rabi'ati salam, yang harus salam. Ini tambahan ini. Yang wajib adalah baca takbiratul ihram, baca Fatihah, takbir lagi, kemudian baca sholawat, takbir lagi, baca doa, setelah itu takbir lagi dan salam. Ada ini tambahan doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu. Wa yaqulu ba'da rabi'ati, membaca setelah yang keempat, tapi ini bukan kewajiban. Wajibannya sudah selesai doanya tadi. Ini tambahan, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau halangi kami untuk mendapatkan pahalanya dia. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan kau uji kami dengan yang tidak baik setelahnya. Misalnya yang meninggal guru, ya Allah jangan sampai dengan perginya guru lalu kau kirim yang merusak kami, maksudnya begitu. Wafir lana walahu, dan ampunilah kami dan ampuni dia. Setelah sallimu ba'dar rabi'ati, setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah cara sholat mudah. Ingat takbirnya 4. Dan kalau kita ketinggalan seperti masbuk, misalnya kita datang, imam sudah tahu Allahu Akbar, sudah baca Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat, dan kita baru masuk, nanti setelah imam assalamualaikum kita lanjutkan seperti yang lanjutkan rakaat yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Kalau sini adalah masalah sholat jenazah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang penguburannya. Baik, wallahu a'lam bishawab.